Api mahal bisa diakali dengan menggunakan POC, bakteri cair, bisa dari telur bebek, bisa dari larutan apa kayak fermentasi dari lumut, pada kapur dolomit. Yang generasi penerus Yus? Belum, Mbak. Oh belum. Nikah aja belum. Maksudnya ya saya ngisor-ngisor ngono loh. Ya regenerasi. Kita akan selalu butuh tanah. Kalau di tempat saya kebanyakan ibu tuh bekerja. Ini uniknya sini loh Mas, uniknya. Iya. Setelah kegiatan seperti ini, kalau saumpama loh, yuk kita makan-makan, makanya makan-makan, makan-makan. Tidak usah, kamu nanti nyiapkan, enggak usah, sekarang itu udah. Aku bawan, aku iki. udah terbentuk karakter kepedulian itu udah Iya. terbentuk. Bagus sekali di sini sekarang. Jadi tempatnya beli saya itu juga kayak gitu. Jadi di sana juga mulai ada, karena pandemi justru mulai ada waktu luang, terus mulai ya sosmed ini tadi kan banyak yang nandur, seneng, terus sawi mekrok sidoknya dipoto lo toh, selada seret lo petik kayaknya tuh asik gitu. Terus mereka kalau di Jogja itu kan banyak ini ya sekarang cantelan, kamu tau nggak? Candelan apa, Mbak? Kayak jagung. Bukan. Oh, candel itu kampung atau? Kampung, jadi ada cantelan nyantoli dok, nyantoli salrimi. Oh. Kuwi lho sodakoh kuwi lho Mas. Ya. Oh ya. So sini juga banyak sini. Nah, kayak gitu. Terkadang keliru. Jadi siapa saja boleh ambil ya dalam rangka pandemi ini Oke. loh. Di sini juga banyak lah Jadi paten. hasil tanaman mereka tuh dibuat cantelan. Justru yang ambil itu memang tetangga-tetangga kampung. Dan itu it's okay, nggak masalah toh. Pahala juga. Itu juga ketika kita bisa memberi manfaat orang lain. Sebenarnya kita juga mempunyai input penghargaan terhadap diri sendiri, makna hidup kita itu juga ada. Iya. Aku jadi kelingan pendiri ini siapa ya? Pendiri ini majalah Forbes ya kalau nggak salah itu kan. Jadi dia ini memang suka cocok tanam. Jadi itu apa ya? Pesan itu kalau kamu ingin mendialogkan hidupmu ini tentang tujuan hidup ya apa bertanya pada tanaman yang sudah kamu tanam. Waduh. Ya mungkin Mas Ade itu besok tujuannya rong tahun kas, petang tahun kas. Ya. Iya Mbak Ari. Karena tanaman itu ada ininya ya, masa panennya. Jadi ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Maksudnya dalam konteks itu kan bisa memupuk jati diri sebagaimana Nah, yang jadi kita juga punya visi yang jelas dan terarah. Ya, banyak. Bukan hanya benefit melulu uang gitu. Enggak. Kan. Jadi banyak sekali. Manusia itu nek cuman uang itu apa bedanya dengan makhluk lain yang hanya mencari makan. Iya. Gitu. Rada filosofis ngono kuwi. Terus Mas Ade. Asli iki saya mau tanyakan tadi tapi kan produk piye ngono dadi soal signifikansi antara kan jenengan niku kan niki media tanamnya secara hidroponik ya, di depan itu ada aquaponik. Nah, masalah teknis bukan masalah idealis lagi bagi teman-teman muda sing kan tertarik masalah tujuannya untuk pemerataan atau untuk apa, untuk kesejahteraan, tapi teknis antara aquaponik atau hidroponik niku dalam konteks umpamane Klaten atau pundi ngoten niku lebih apa ya, lebih menguntungkan mana setelah jenengan malang melintang? Kalau soal lebih menguntungkan yang mana itu tergantung feel kita masing-masing. Kan ada kecocokan kalau kita aquaponik merupakan kita nutrisinya mengambil dari kotoran ikan lah, katakanlah seperti itu. Kotoran ikan kita filter dari amonia, difilter pakai biobol menjadi amonium, tarik ke atas, disirkulasi untuk menjadi nutrisi tanaman. Kita seumpama itu sudah sebagai skala sudah besar, itu bisa untuk 2 kali pendapatan. Satu dari tanaman itu kita dapat, dari ikan itu juga kita dapat ikan yang kita
ambil kotorannya untuk sirkulasi di nutrisinya untuk tanaman itu juga dapat. Terus untuk nama nggih, hidroponik sendiri, hidroponik itu konotasinya itu mahal. Konotasinya. Ya. Asumsinya mahal. Konotasinya Emang mahal, ya? iya. Kayak gini mahal ya? Ya, nggih mahal. Kalau seumpama mereka melihat hidroponik itu mahal, bisa memanfaatkan botol bekas bisa, paralon bekas kita. Itu ada talang bekas juga kita manfaatkan. Kita tempung dari warga, kita tempung dapat talang bekas. Kalau kita beli guli, kalau versi aslinya itu guli, talang guli itu per meternya udah puluhan ribu, di atas 50.000 per meternya, katakanlah berapa kali 8 meter udah berapa. Tapi kalau kita talang bekas, otomatis sudah mengurangi kos yang kita keluarkan. Paralon kecil pakai paralon kabel bisa, pakai selang bekas bisa. Tapi ya teman saya yang dari sana minta yang baru. Seperti itu. Jadi nggih, bekas ada, baru ada, kita manfaatkan kayak gini. Bekas keranjang buah kita manfaatkan. Kalau styrofoam padat itu mahal, kita pakai triplek bisa. Ya kuncinya ini airnya jangan apa gitu, panas kalau sistem seperti sistem big. Jadi antara aquaponik, hidroponik ya tergantung feelnya kita sukanya di aquaponik atau di hidroponik. Medianya pun sama, kalau kita suka pakai media tanah ya media tanah, kita suka pakai kokopit ya kokopit. Kadang konsumen itu beda-beda, makan sayur yang nutrisinya baik, kotoran ikan. Nah kadang sukanya yang itu, kadang nggak terlalu merisaukan itu. Kadang ada yang sapinya itu agak pahit kalau yang pakai nutrisi ikan. Kalau yang pakai nutrisi ABMIK beda, kalau pakai nutrisi POC bisa. ABMIK mahal, bisa diakali dengan menggunakan POC. Bakteri cair bisa dari telur bebek, bisa dari larutan apa kayak fermentasi dari lumut, pakai kapur dolomit. Terus saya kemarin dapat nama dari yang utama dari komunitas penyu bening itu tentang cara bikin pupuk kalpatar yang sudah dikemas dari komunitas penyu bening itu. Pupuk kalpatar saya coba aplikasikan di rumah, saya buat sendiri 2 kali percobaan gagal terus. Gak apa-apa Mas. 2 kali percobaan gagal terus, tapi saya melihat khasiatnya sama. Cuma tetap berhasil tuh Mas. Cuma bedane apa nggih? Bedane mereka berwarna kuning, airnya kuning, hijau ya? kuning beningan. Aku hijau kehitaman Mas. Hebat itu. Hebat itu, nggak Itu bisa loh. Versi baru. Versi baru. Jadi kalau kita kemas mau kita produksi massal tidak masalah itu. Oke, Yuning. Tidak untuk dikomersilkan ya Mas. Bisa juga POC dari sampah-sampah dapur kayak kulit Ya, pisang, betul. bisa dari air cucian beras, bisa dari kulit brambang, bawang merah, bawang putih bisa. Semua bisa, semua. Kuncinya ada di airnya. Jangan sampai itu kering, yang disedot nggak ada. Air biasa pun bisa. tanpa cairan. Tanpa cairan bisa. Jadi tumbuhan ini mereka sederhana Yus. Mau menerima apa adanya. Plek, aku banget. Karena kunci di sayur itu kan air. Iya. Dan eloknya sini itu kalau sama kita pakai nutrisi itu airnya air hujan. Tidak kita pakai air baku dari sumur, enggak. Kita pakai air hujan. Terus bedanya apa lagi itu? Bedanya kalau di apa nggih, kayak di pupuk ABMIK nggih terutama nggih. Kalau kita pakai ABMIK atau di khusus hidroponik itu pasti larutan pertama kali untuk membuat pekatan larutan itu pakai yang ppm terendah. Silakan beli air kemasan yang merek ini, merek ini. TDS-nya 3, TDS-nya 4 ppm. Kenapa kita nggak pakai air hujan? Nggak usah beli, kita tampung. Ya kan bro? Iya. Murah. Kalau kita beli air kemasan, nah katakanlah yang TDS-nya 3 ppm, itu udah satu botol 600 ml udah berapa itu? Padahal pekatan kita 1 bulan itu hampir 5 liter 5 liter lebih. Udah berapa kalau kita pakai untuk pekatan? 600 ml menjadi 5 liter udah berapa? Duit tok, rasito panen. Itu panen. Cukup kita tampung air hujan udah
air sumber kehidupan, air hujan. Nah, Iya. Mbak Jadi Asri mungkin merangsang nambah. kreativitas ya Oh. nggak sih? Jadi kamu kalau mikir metode iki ngaku apa hidroponik apa lemah apa ora sido nandur Yus ya nggak sih. Yang penting tumbuh. Yang penting tumbuh. Kayak kamu, perasaan kamu Mas, perasaan kamu tadi bilang ada 4 pasangan, 4 istri. Kamu 4 istri atau 4 calon, kamu pilih. Yang penting itu perasaanmu tumbuh saja Mas, entah sama si A, si B, si C, si D. Yang penting let it flow ngalir wae. Ikuti alur yang ada. oh siap. Memanfaatkan Perasaan itu juga potensimu perlu aja. tumbuh. Perasaan itu juga perlu Tuh, tumbuh. nek tumbuh 4-nya kan repot aku Mas. Ya nanti dibagi aja, nggak dikurangi berkalian. Enggak yo omah papat ya remuk ini. Tapi gini Mbak, sing tadi Mas Ade soal ketika keuntungannya apa signifikansinya ternyata ada yang nggak terduga atau mungkin nggak direncanakan soal ada orang lain datang ke sini atau ibu-ibu PKK datang ke sini untuk belajar, jenengan itu ngeresponnya seperti apa? Apalagi jenengan itu manggone ten kursi dhuwur mereka loh kan pemerintahan loh. Oh, Nah itu jenengan kursi dulu. apakah harus memerintahi melu-melu atau kan itu sebagai gerakan yang sangat bagus. Tur mungkin dalam praktiknya kan seharusnya pemerintah itu hadir di situ. Oh gitu ya. Ini saya ngomongin pemerintah susah ngomongin pemerintah itu. Jenengan sebagai orang yang di situ. Ya birokrat. Jadi sebenarnya pemerintah itu filosofinya adalah melayani Nah rakyat. itu. Bukan orang yang ditinggikan, justru pemerintah lah yang harus menyerap aspirasi. Buruwe rakyat ya Mbak. Harusnya seperti itu. Tapi kan kita kalau sebagai orang yang memfasilitasi masyarakat pasti kita akan mendukung, baik misalnya kita ada program pengurangan ini apa ya namanya ya, ketahanan pangan tingkat desa, ketahanan pangan tingkat RT, tentu kita akan menularkan itu ke tempat lain. Jadi misalnya ketika kita sedang berada di tempat lain, kami besok ada di desa Sumopuro, desa tangguh bencana, kami pun akan bercerita, oh di sana ada kehidupan sosial yang menarik, yaitu dengan mempunyai taman kampung. Itu adalah salah satu upaya kita. Ketika ada fasilitas dari pemerintah, kita juga akan menyampaikan ke teman-teman pasti juga di situ. Karena juga emang sekarang itu kayak program penghijauan itu jadi ini juga gerakan di pemerintah, karena salah satu fasilitas di desa tangguh bencana itu dikasih bibit pohon, karena pohon kita sudah banyak dari pohon sawit, ya hutan entah berapa hektar sudah beralih fungsi. Karena lah emang salahnya sawit apa sih? Sawit itu menyerap air, sedangkan hutan tropis itu dia menyimpan air. Sangat berbeda sekali kan. Banyak itu isu global, belum lagi pembakaran hutan. Sudah banyak itu. Jadi kenapa kita tidak memayu hayuning hawa itu tadi dengan sayur, kita juga dapat oksigen, dapat asupan, dapat makan, banyak sekali yang kita dapat. Tapi secara spesifik untuk gerakan-gerakan seperti ini memang sudah ada ya Mbak, maksudnya fasilitas dari pemerintah itu. Ya karena saya juga tidak di dinas pertanian, Enggak maksudnya gerakan sing tiba-tiba kok ada jadi sing melakukan rakyat dewe gitu loh Mbak. Ya justru itu yang kami harapkan. Rakyat yang mandiri gitu. Betul. Kerjanya enteng leha-leha gitu kan. Ya, Enak Mbak. banget itu. Ya kayak gitu, kita kan tinggal campaign ke tempat lain aja. Itu loh kayak yang gitu. Tolong besok kalau ada desa lainnya bawa sini. Nanti kan aku bisa cerita, kan maksudnya tiap potensi desa itu beda-beda. Kalau sini kan desa yang udah ke kota ya, jadi lahan sudah mulai tidak terlalu banyak. Iya, kita terbatas lahan. Gitu kan. Contohnya memang seperti ini gitu. Ya semua punya potensi sendiri-sendiri. Jadi mau pakai tanah, mau pakai air, mau pakai ABMIK, mau pakai EPOC, mau pakai sampah dapur digabungkan di semua RT.
itu bisa. Kita tinggal mengarahkan potensi itu di mana. Jadi kita ambil potensi yang terbesar itu di mana aja. Jadi misalnya Bibu semuanya menampung sampah dapurnya di satu tempat, jadi NPOC, jadi kompos, jadi media tanamnya juga dikumpulkan bareng. Itu tuh sebenarnya kalau digerakkan bisa. Ketika modal sosialnya udah kuat. Mas kalau udah ditutup record Mas Bet tutup recordnya. Tapi tak di closing statement dulu. Iya, menyimpulin dong. Yo jenengan riyen. Oh iya. Jangan kalau Mas Mas Adi Adi, riyen. sik, Nggih, monggo Mas Adi closing statement. Harapannya luas, bukan hanya untuk mungkin jenengan untuk hidroponik jenengan, tapi mungkin nyerempet-nyerempetkan pemudane napa pripun sing di gasak nek pemudane ketuane ya Mas, tak pesen. Monggo. Iya, mulainya apa ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Cuma untuk closing statement, saya itu pengen banget itu dari kalangan muda itu lebih berdaya, lebih modern, lebih mau peduli. Entah itu di kegiatan apapun itu lebih mau peduli. Jangan hanya lebih pintar dalam membuat narasi, tapi action itu yang lebih penting. Langsung keselak Yuyus. Percuma kalau kita cuma pintar dalam membuat narasi tapi kita nol action, percuma. Jadi actionnya pemuda itu saya harap lebih ditingkatkan, entah itu dalam lingkup apapun, dalam lingkup di kegiatan masyarakat, dalam lingkup kegiatan ekonomi, monggo ditingkatkan semua. Monggo Mbak Adi. Berat loh Yus. Dari Mas Adi. Gundeng. Ketuane ngeruake ora iki mau. Oh. Kalau dari saya apa ya? Saya cukup senang ya kalau bulan di kampung ini menyenangkan karena suasananya emang beda. Enggak. Pemudanya menurut saya lucu-lucu, kocak-kocak sih, dan beda, memang beda dari tempat yang lain dan cukup nyaman dari orang tuanya, pemuda, setengah tua, setengah muda, cuma cukup menyenangkan di sini. Jadi kalau misalnya tadi mau digarap serius, silahkan dikonsep benar-benar rigid dari RAB-nya. Kalau butuh konsultasi lembaga terkait, ya silahkan konsultasikan. Kalau memang mau digarap serius, kebutuhannya alat itu seperti apa, misalnya mau bikin greenhouse atau saya pernah lihat itu ya cuma di pinggir-pinggir jalan itu urban farming, mungkin enggak greenhouse, kalau di sini bagusnya urban farming di setiap rumah itu ada, misalnya itu mungkin akan jadi wajah tersendiri, waren. Jadi setiap orang yang datang ke situ bisa petik sayur misalnya. Jadi ini silahkan dikonsep secara serius, apa saja butuhnya, mau seluas berapa, karena ini pihak desa pasti akan ketika di akhir tahun anggaran dan ketika ada musyawarah desa ini pasti tanyakan kalian mau apa, kalian mau gimana, karena mereka juga nggak bisa mikir sendiri dana segede itu. Belum lagi nanti proyek-proyek dari kabupaten, provinsi, pusat, kecamatan, pasti seluruhnya itu beruk dengan desa. Gitu aja sih. Sedangkan modal sosial ini yang sudah bagus menurut saya di sini, ini diolah. Saya juga tidak tahu dalamnya, tapi yang penting saya senang aja di sini. Modal sosial yang di sini yang tidak ada di tempat lain gitu, silahkan diuri-uri. Kamu juga udah punya generasi penerus, Yus? Belum, Mbak. Oh belum. Nikah aja belum. Maksudnya ya saya ngisor-ngisor ngono loh. Ya regenerasi. Nah, regenerasi ya. Cuma pasti ada porsinya masing-masing gitu. Itu aja sih. Nggih.
Jadi dari closing statement 2 narasumber kita malam hari ini dan panjang lebar ngalor ngidul ngetan ngulon berawal dari yang dibicarakan oleh Mbak Asri tadi, bahwa fungsi manusia itu sebagai ketika melalui perspektif agama ya, ketika agama masih dipercaya itu memang tugasnya untuk merawat bumi. Dalam idiom Jawa memayu hayuning bawono, maka dalam proses untuk menjaga bumi itu kan butuh kreativitas manusia yang dalam teknisnya masa diupayakan itu sebagai dalam bentuk hidroponik ini, dan di dalamnya itu ada dialektika yang banyak. Dan memang seharusnya dalam menjaga bumi itu kan harus bukan hanya menjaga tok, tapi manusia juga dapat impactnya juga. Jadi ngobrol ngetan ngulon niku wau yang menarik dan yang saya dapat simpulkan seperti itu, karena yang lain mungkin bersifat teknis, termasuk 4 tahun lagi Mas Ade mau jadi apa itu juga teknis. Ya, untuk malam ini podcast seri yang keempat ya Mas Bet. Keempat. Kita tutup. Terima kasih untuk narasumber yang berbahagia dan baik hati. Terima kasih sebesar-besarnya dari kami KMK. Dari kami KMK. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.